Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Cuaca buruk yang melanda sejumlah daerah menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun. Dampaknya harga ikan di pasar tradisional Aceh Besar melambung. Hanya karena tidak berhenti menangis, seorang bocah berusia 8 bulan dibunuh ayah kandungnya. Kami ajak Anda menikmati ayam bakar legendaris yang diolah dengan bumbu rempah-rempah. Cuaca buruk yang melanda sejumlah perairan di Aceh menyebabkan tangkapan nelayan menurun. Akibatnya harga ikan segar di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Aceh Besar melambung. Di pasar tradisional Labui, Kecamatan Baitusalam, harga sejumlah jenis ikan naik. Kenaikan bukan saja terjadi pada ikan laut, tapi juga ikan air payau, seperti bandeng dan udang. Kenaikan rata-rata antara Rp5.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Ikan dencis yang sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogram kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Ikan tongkol dari Rp35.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga cumi-cumi dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Dan ikan bandeng yang sebelumnya dijual Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Demikian juga harga dan udang. Ada 50, ada 40. Kalau bandeng berapa per kilonya? Ada 35, ada 40. Cumi mahal dia. Berapa, Pak? 90, 80. Kalau permintaan seperti apa? Sepi. 25, 20. Oh, pasokan dari nelayan seperti apa ikan-ikan? Kita belanja kemana? 60. Di sana juga naik ikan? Naik. Susah ya dapatnya? Misalnya kayak ikan tongkol, ikan ini? Ya, bisa. Ini kosong. Kenaikan harga ikan terjadi selama sebulan terakhir menyusul minimnya pasokan ikan dari nelayan. Selain itu, sebagian nelayan tidak melaut karena cuaca buruk. Kenaikan harga ikan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Sudah lazimnya setiap bulan Maulid harga barang di Aceh naik, apalagi pasokan cabai di Aceh harus didatangkan dari luar daerah termasuk dari beras tagi Sumatera Utara. Lonjakan harga bahan pokok kembali membuat warga Aceh Besar kelimpungan. Di pasar tradisional Lambaru Aceh Besar, harga cabai dan ayam potong melonjak tajam hingga menembus level tertinggi dalam pekan ini. Cabai merah yang sebelumnya dijual seharga Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Cabai hijau juga ikut melonjak dari harga Rp35.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Serta cabai rawit sebelumnya Rp30.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Selain harga cabai yang melonjak tinggi, harga ayam potong juga ikut naik signifikan mencapai Rp8.000 per kilogram. Sebelumnya dijual Rp20.000. Kini naik menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Bang, berapa bang harga cabai hari ini? Rp10.000 melonjak harga cabai. Melonjak. Cabai merah, kalau cabai hijau? Cabai hijau Rp50. Kalau yang keriting? Keriting Rp60. Bawang merah? Bawang merah Rp30. Apa harga yang stabil atau naik bang? Jenis barangnya? Semua nggak stabil barangnya karena kita masuk dari barang luar semua. Ini bukan barang-barang Aceh bang? Bukan, nggak ada barang Aceh. Malas orang pada Aceh. Bang, berapa harga ayam potong selama ini bang? Ayam udah 28 sekilo. 28? 28. Kalau kemarin? Kemarin mana ada 20, 18.000. Kenapa naik? Nggak tahu, mana ada tahu ini pemerintah nih. Pembelinya kami enggak? Hah? Pembelinya kami enggak? Mana ada betul kali ini. Meresahkan masyarakat kali ini.
Dalam satu hari berapa ekor laku? Dulu 100, sekarang 30 nggak laku. Kenaikan harga bahan pokok ini sudah lazim terjadi setiap bulan Maulid di Aceh, terutama cabai, yang pasokannya masih bergantung dari luar daerah, termasuk beras tagi Sumatera Utara. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Akibat sering menimbulkan kecelakaan dan terendam, petugas Dinas Perhubungan Aceh Singkil mulai menambal badan jalan. Beberapa bagian jalan juga ditinggikan agar tidak mudah terendam saat musim hujan. Petugas Dishub bersama mitra menambal lubang di jalan sepanjang Kecamatan Gunung Meriah. Penambalan untuk mencegah kerusakan lebih parah dan mengatasi jatuhnya korban akibat kecelakaan lalu lintas. Banyaknya lubang di jalan provinsi sekitar Kecamatan Gunung Meriah menyebabkan sejumlah kecelakaan. Beberapa pengendara mengalami luka ringan hingga meninggal dunia akibat laka lantas. Jadi hari ini kita bersama rekan-rekan yang lain dengan mitra perhubungan melaksanakan bakti sosial. Nah kemarin kita melakukan bakti sosialnya donor darah. Hari ini tambal jalan, besok santunan anak yatim dan beberapa agenda yang lain. Lokasi ini kita dari jalan Gunung Meriah sampai ke ujung Bawang. Penambalan jalan. Ini kita lakukan bersama rekan-rekan yang lain. Berhitung pada hari ini menyampaikan masyarakat untuk berhati-hati dulu karena 2 mobil hari ini di ruas jalan melakukan giat. Jadi kami mohon ketidaknyamanannya, kami mohon maaf. Selain di Kecamatan Gunung Meriah, penambalan jalan juga akan dilakukan pada ruas jalan provinsi yang berada di Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, yang juga mengalami rusak parah. Ya, kondisi jalan ini sangat memprihatinkan ya, apalagi kalau musim hujan, banjir kemana-mana. Dan di sini juga sering terjadi laka ya, laka tunggal yang menyebabkan banyak korban yang berjatuhan. Jadi ya kita apresiasilah apa yang dilakukan oleh Dishub Aceh Singkil. Semoga dapatlah mengurangi korban. Kalau bisa jangan hanya yang ditimbun, juga kedepannya juga bagaimana cara biar jalan sini tidak lagi banjir. Kerusakan jalan itu telah terjadi selama bertahun-tahun. Meski sudah sering ditambal, namun hanya bertahan sebentar lantaran kerap digenangi air saat hujan lantaran buruknya drainase. Warga berharap pemerintah melakukan perbaikan secara permanen agar permasalahan ini tidak terus terulang. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Singkil. Bayi berusia 8 bulan di Aceh Selatan tewas di tangan ayah kandungnya sendiri. Motifnya diduga karena anak sering nangis. Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku hanya beberapa jam setelah kejadian. Warga Dusun Blok B, Gampung Senebok Pusaka, Kecamatan Trumon Timur digegerkan oleh peristiwa tragis Sabtu pagi 16 Agustus 2025 lalu. Seorang ayah berinisial M 30 tahun tega menghabisi nyawa putra kandungnya, Rifki Saputra, yang baru berusia 8 bulan. Tragedi bermula saat sang ibu pergi ke warung. Bayi Rifki yang ditinggalkan menangis di ayunan. Diduga kesal, pelaku menutup wajah bayi dengan kain dan menekannya hingga korban tak bernyawa. Usai kejadian, pelaku melarikan diri bersama anak pertamanya ke rumah orang tua di Kecamatan Mekeh. Polisi yang menerima laporan segera melakukan pengejaran. Tak butuh waktu lama, pelaku ditangkap di Jalan Nasional Medan, Banda Aceh. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa kain sarung, ayunan bayi, dan pakaian korban. Hasil pemeriksaan medis juga menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari penyidikan kita, saudara Marwanto ini sedikit kesal dengan anaknya karena sering sakit-sakitan. Ketika nangis, maka pada saat itu disini ambil kopi, dan disitulah pelaku mengeksekusi anaknya dengan cara dibungkam menggunakan kain yang saya sebutkan tadi, kemudian sampai meninggal dunia. Apakah pelaku ada yang membantu untuk melakukan eksekusi pembunuhan, Mas? Iya, dia melakukan sendiri. Sendiri ya? Sendiri. Jadi selain itu motifnya apa? Tidak ada motif lain
Tidak ada, cuma kesal dan geram terhadap. Tidak ada. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pelaku akan diganjar dengan hukuman penjara 12 tahun hingga hukuman mati. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Selatan.